Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Prasetya, NIM 1712444012 dari kelas 3 proses manufaktur, akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah otomasi manufaktur, yaitu tentang Flexible Manufacturing System dan Automated Guided Vehicle atau AGV. Apa sih itu FMS? FMS merupakan singkatan dari Flexible Manufacturing System, di mana suatu sistem mesin produksi otomatis terdiri dari beberapa grup workstation yang terintegrasi dengan material handling dan sistem pergudangan di mana operasinya diatur dengan komputer. Nah, jadi untuk FMS itu sendiri, jadi merupakan suatu sistem manufaktur di mana di dalamnya terdapat kombinasi antara proses pemesinan, material handling, dan diatur dengan menggunakan komputerisasi. Kemudian apa saja komponen FMS? Nah, yang pertama ada stasiun kerja atau workstation, yang kedua ada material handling and storage, yang ketiga ada komputer, tentunya sebagai pengontrol dari sistemnya tersebut, dan kemudian ada manusia sebagai pekerja atau penanggung jawab terhadap sistem tersebut. Kemudian komponen hardware dalam FMS. Nah, untuk komponen hardware ini, pertama ada palet and fixture, seperti gambar ini. Ini adalah palet tempat untuk menyimpan nantinya suatu produk, dan nantinya akan dipindah-pindahkan melalui atau menggunakan material handling. Kemudian ada fixture, ini merupakan pemegang alat di workstation, pemegang benda kerja di workstation. Kemudian ada machining center, ada robot, ada inspeksi equipment atau peralatan inspeksi seperti ini, sedang mengecek komponen suatu produk. Yang kelima ada chip removal system, yang keenam ada in-process storage facility, dan yang ketujuh ada material handling system. Nah, seperti contoh gambar ini merupakan salah satu alat material handling, itu AGV atau Automated Guided Vehicle. Karena memang FMS itu sistemnya terdiri atau terkomputerisasi, nah sehingga dalam sistem FMS itu kebanyakan kita akan menggunakan mesin atau komputer. Nah, kemudian terus bagaimana peran pekerja dalam FMS? Nah, yang pertama itu memasang dan melepaskan part produk pada sistem tersebut, karena emang sulit untuk mengganti-ganti produk dengan menggunakan sistem otomasi atau otomatis. Kedua, mengatur dan mengubah ketinggian dalam mesin, seperti alasan yang pertama. Terus melakukan perawatan dan perbaikan pada mesin atau equipment, karena memang robot masih belum bisa dalam melakukan perawatan dan perbaikan sendiri. Kemudian membuat NC program suatu part produk. Yang kelima, mengoperasikan komputer tentunya, dan sebagai penanggung jawab atas sistem FMS tersebut. Apa sih tujuan FMS? Nah, tujuannya itu pertama sebagai sistem yang digunakan dalam suatu proses manufaktur. Ya, karena memang FMS itu sistemnya, ya maka FMS ini digunakan dalam suatu sistem proses manufaktur. Yang kedua, memberikan manfaat dalam pengelompokan operasi produksi dalam satu lokasi. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas dalam memproduksi suatu barang, baik itu mau produksi massal atau sedikit, atau variasi banyak, atau pokoknya memberikan fleksibilitas. Yang keempat, memaksimalkan pemanfaatan fasilitas. Dan yang kelima, memiliki kontrol manajemen yang baik, karena dalam FMS itu sudah terstruktur, sudah termanajemen dalam hal kontrol dan dalam hal urutan proses produksi. Tipe-tipe layout dalam FMS itu ada 5. Yang pertama ada inline layout, berbentuk garis lurus dari pertama benda kerja masuk sehingga diproses proses hingga menjadi benda kerja atau produk. Kemudian ada loop layout, seperti ini, berputar. Jadi untuk benda masuk dan benda keluar dalam satu posisi. Yang ketiga ada ladder, seperti ini. Jadi memberikan fleksibilitas ketika satu benda masuk ke
workstation 1, jadi tidak harus mengurut dari 1, 2, 3, bisa melompat dari misalkan dari 1 ingin ke 3, atau dari 3 ingin ke 4, seperti itu. Kemudian ada open field dan ada robot. Open field layoutnya mirip-mirip sama dengan ladder layout. Terus yang terakhir ada namanya robot center cell. Nah, untuk robot center cell ini jadi satu atau lebih workstation terdapat di luar atau terdapat mengelilingi dari robot arm, sehingga nantinya robot arm akan memindahkan benda kerja atau produk dari satu workstation ke workstation lain. Apa sih kelebihan dari FMS itu sendiri? Nah, yang pertama itu lebih cepat, ya karena memang sudah terstruktur, sudah memiliki sistem yang lebih baik, sehingga akan tentunya lebih cepat. Dan yang kedua, karena FMS memiliki variasi produk yang lebih sedikit, maka biaya pergantian produk juga pasti akan lebih sedikit. Nah, terus ada juga kekurangan dari FMS. Yang pertama, biaya tenaga kerja yang lebih murah. Yang kedua, pengurangan pekerja karena banyak digantikan oleh mesin. Karena memang pekerja di sini dalam sistem FMS hampir semuanya tergantikan oleh mesin, maka dari FMS itu sendiri akan sedikit merugikan gitu. Soalnya karena kan biaya tenaga kerjanya pasti akan lebih dikurangi sehingga lebih murah. Terus kemudian lowongan kerja untuk manusia juga pasti akan semakin berkurang karena tergantikan oleh mesin atau alat-alat komputer. Selanjutnya, apa itu macam-macam fleksibilitas dalam FMS? Nah, ada 4. Yang pertama, ada fleksibilitas proses atau mix. Jadi, untuk kemampuan dari FMS ini, kemampuan untuk menyerap perubahan yang terjadi pada produk dengan melakukan operasi-operasi tertentu. Kemudian, ada fleksibilitas mesin, yaitu kemampuan mesin untuk melakukan berbagai macam operasi dengan produk dan tipe dan bentuk yang berbeda-beda. Kemudian ada fleksibilitas produk, yaitu kemampuan untuk memproduksi jenis produk yang berbeda. Dan yang terakhir ada fleksibilitas route, kemampuan untuk memproduksi suatu produk dengan berbagai rute alternatif. Kemudian ada jenis FMS berdasarkan jumlah mesin. Nah, berdasarkan jumlah mesin ada 3. Yang pertama ada single machine cell, sesuai namanya berarti hanya memiliki satu atau single workstation. Yang kedua ada flexible manufacturing cell, memiliki satu atau 2 workstation atau stasiun kerja. Dan yang ketiga ada flexible manufacturing system yang memiliki banyak workstation. Tergantung dari kita ingin memproduksi apa dan tergantung banyaknya produk atau keinginan kita. Kemudian, jenis FMS berdasarkan level fleksibilitas. Yang pertama, yaitu dedicated FMS. Jenis ini hanya memproduksi variasi produk tertentu atau bisa dikatakan memiliki variasi produk yang lebih sedikit. Yang kedua, ada random order FMS. Memiliki kemampuan untuk menghandle atau melakukan operasi dengan variasi produk yang lebih banyak. Nah, kemudian lanjut ke manfaat dari FMS. Nah, terdapat banyak sekali manfaat dari FMS itu sendiri, seperti yang pertama, meningkatkan pemanfaatan mesin secara maksimal. Yang kedua, mengurangi waktu lead time atau waktu untuk men-setting alat. Yang ketiga, mengurangi waktu pekerja karena memang sudah terotomasi. Terus mengurangi biaya direct dan indirect. Terus mengurangi penggunaan gudang karena work in process. Kemudian memiliki respon yang cepat terhadap benda kerja baru karena memang sudah disetting seperti itu. Terus ada pengaplikasian FMS atau FMS itu digunakan di mana aja sih? Yang pertama, dalam proses machining. Tentunya dalam proses machining itu bisa digunakan FMS. Yang kedua, assembly produk atau proses perakitan suatu produk. Yang ketiga, inspeksi untuk menginspeksi atau memeriksa suatu produk. Yang keempat, pada sheet metal processing, dari proses punching, shearing, bending, dan forming. Dan yang kelima adalah pada proses forging.
bahasan yang kedua itu tentang AGVS atau Automated Guided Vehicle System. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari AGVS itu sendiri? AGVS merupakan singkatan dari Automated Guided Vehicle System, di mana sistem ini digunakan untuk material handling yang memiliki cara kerja secara otomatis sesuai dengan perintah atau program yang diinput. Nah, kemudian apa saja komponennya? Yang pertama ada the vehicle atau alat tersebut, alat itu sendiri. Yang kedua, guide path atau merupakan jalur dari robot itu. Ketiga, ada control unit, yaitu sebagai pengontrol. Dan yang keempat, ada computer interface atau dari tampilan dari pengontrol komputer tersebut. Untuk navigasi atau guide pad ini memiliki fungsi sebagai pengarah gerakan. Pad guidance umumnya terbuat dari garis dengan warna berbeda terhadap lantai atau magnetic tape. Kalau digambar bisa dilihat seperti ini. Yang ini merupakan pad guidance atau guide pad, merupakan jalur di mana robot dari AGV ini harus melewati itu, harus selalu terdapat pada jalur itu. Kemudian ada komponen kendali atau control unit. Nah, untuk komponen kendali ini ya seperti namanya juga kendali, berarti sebagai sistem pengontrol, pengatur semua kerja AGV, terutama dalam pengendalian gerakan. Nantinya, wheel servo, yaitu roda yang digerakkan dengan motor servo, dapat dijadikan pilihan penggerak utama untuk menggerakkan dari AGV ini. Kemudian, tipe-tipe dari AGVS itu apa aja? Ada 3. Yang pertama, ada driveless train atau towing AGV, digunakan untuk menarik trailer. Nah, ini trailernya, ini AGV-nya. Kemudian ada unit load AGV, diciptakan untuk mengangkut beban yang ditempatkan langsung di atas AGV. Nah, jadi nantinya benda akan disimpan langsung di atas AGV-nya sendiri, di sini. Kemudian, ada pallet truck AGV, diciptakan sebagai pengganti forklift untuk memindahkan palet dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, kemudian ini penggunaan AGV, pertama untuk driveless train operasi, yang kedua pada storage and distribution, pada pergudangan, yang ketiga pada assembly line application, dan yang keempat tentunya pada FMS. Nah, kemudian bentuk navigasi dari AGVS ini ada 3. Nah, untuk yang pertama, yaitu ada navigasi dari embed guide wire. Jadi, penggunaan wire yang disimpan di lantai sekitar 1 inci, kemudian sensor dari AGV akan dipasang dan menghadap ke lantai, sehingga nantinya sensor tersebut akan mendeteksi frekuensi radio yang berasal dari wire dan akan mengikutinya. Jadi AGV akan bergerak mengikuti dari frekuensi radio yang berasal dari wire di lantai tadi. Kemudian yang kedua ada pen strip atau guide tape navigation. Ini yang paling sering saya lihat kalau dari AGV, karena sistem dari navigasi AGV ini kita menggunakan atau AGV ini menggunakan magnetic tape yang merupakan jalur AGV yang dipasang di lantai. Kemudian sensor yang dipasang pada AGV akan mengikuti magnetic tape tersebut. Mirip-mirip seperti yang tadi sistem pertama, cuman kalau yang pertama itu menggunakan frekuensi radio, sedangkan untuk yang ini menggunakan magnetic tape. Kemudian yang ketiga ada laser navigation. Nah, untuk tipe navigasi ini menggunakan laser transmitter pada AGV dan sejumlah laser reflektor yang ditempatkan di titik-titik tertentu. Pantulan dari titik-titik tersebut memberikan gambaran bagi AGV untuk memetakan lingkungan sekitarnya. Jadi ini penggunaan sistem dari laser ya, laser transmitter untuk navigasi yang ketiga. Nah, kemudian perlukah traffic control dalam sistem AGV? Nah, sebenarnya hal ini penting karena traffic control tersebut berfungsi untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya tabrakan antar AGV dan menghindari gangguan antar AGV. Kan dalam suatu industri itu atau dalam suatu industri,
khususnya dalam material handling, kita tidak hanya menggunakan satu AGV, tetapi banyak AGV yang nantinya kita gunakan. Nah, fungsi dari traffic control ini ya untuk mengatur seperti layaknya lalu lintas di jalan. Kalau mobil kan ada lampu merah, lampu hijau gitu, lalu lintas. Nah, ini juga dalam AGV ada sistem traffic control tersebut yang berfungsi untuk mengatur alur atau lalu lintas dari AGV-nya seperti itu. Kemudian ada metode kontrol dalam AGV. Yang pertama ada onboard vehicle sensing, yaitu penggunaan sensor pada AGV tersebut untuk mendeteksi adanya AGV lain dan halangan pada jalur AGV. Saat sensor mendeteksi gangguan, AGV tersebut akan berhenti. Yang kedua, ada zone control. Jadi, AGV itu terbagi dari beberapa zona. Jadi, misalkan ada zona A, B, C, kemudian ada 3 AGV. Nah, AGV tersebut disetting hanya boleh memasuki zona A, tidak boleh memasuki zona B. Dan misalkan AGV yang kedua hanya boleh memasuki zona B, tidak boleh memasuki zona A dan C, dan sebagainya. Sehingga nantinya tidak boleh ada AGV lain pada zona yang telah ditetapkan pada AGV tertentu. Segitu saja untuk presentasi mengenai flexible manufacturing system dan automated guided vehicle dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.